Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kota Depok. Perkenalkan, sebelah kiri saya ada Bapak Rahmat Hidayat dari SMP 15. Saya sendiri ada Irma Diani dari SD Cimpaun 1. Kemudian ada Ibu Neneng Hasanah dari SMP 24. Hai. Dan terakhir ada Ibu Desi Kartika Dewi dari SDN Cilangkap 5. Halo. Pada kesempatan kali ini kita akan mendemonstrasikan kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu hari ini. Iya. Saat ini kita akan melakukan diskusi pra observasi ya Bu Irma ya. Baik Ibu. Ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait coaching ini ya Bu Irma ya. Siap Bu. Oke. Bagaimana menurut Bu Irma kalau untuk membantu mengembangkan kompetensi coaching ini nih, apa nih kira-kira? Pada kesempatan kali ini saya ingin lebih fokus mengembangkan kompetensi inti coaching bagian mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. 2 saja ya Bu Irma ya. Ya. Oke. Selanjutnya kira-kira apa nih yang ingin Bu Irma saya amati ketika nanti coaching? Bagian mengajukan pertanyaan berbobot mungkin Ibu, karena itu bagian yang penting bagi saya bagaimana saya dapat menggali nantinya kepada coach Ibu. Iya tentunya ya, pertanyaan yang berbobot gitu, agar mungkin nanti pertanyaan itu bisa mengarahkan kepada solusi ya Bu Irma ya. Betul Ibu. Ya, selanjutnya mungkin pertanyaan saya itu bagaimana penilaian Bu Irma sendiri terkait apa yang akan dikembangkan nih? Tadi kan pertanyaan berbobot, kemudian apa lagi nih? Ya, saya sih berharap dari kegiatan kali ini saya dapat mengembangkan kompetensi inti coaching saya tersebut menjadi lebih baik lagi dengan praktis yang lebih sering mungkin ya Bu ya, saya bisa berproses menjadi lebih baik Bu. Iya, setuju sekali Bu Irma, dengan terus berlatih tentu kita akan terlatih menjadi coaching yang baik yang bisa menghasilkan solusi ya terbaik dari coachee tersebut. Iya Bu. Kemudian apa nih harapan dari observasi yang akan kita lakukan nanti nih bersama ini? Harapan saya ya tentu aja kegiatan hari ini dapat tercapai dengan alur tirta yang sudah ditentukan, kemudian juga saya dapat mengembangkan kompetensi inti coaching saya dengan menjadi lebih baik gitu. Jadi kedepannya saya bisa melakukan ini terus-menerus menjadi jauh lebih baik gitu Bu. Iya, setuju sekali Bu Irma. Semoga harapan Bu Irma terwujud sesuai dapat melaksanakan coaching dengan baik dengan alur tirta dan mungkin ditambahkan dengan rasa ya. Begitu saja ya Bu Irma ya. Dipersilakan mungkin Bu Irma langsung coaching terhadap coachee Bu Irma. Terima kasih Bu. Silakan Bu.
Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam, Bu Irma. Ada apa nih Bu Desi? Iya, Bu Irma, saya ingin meminta waktu Bu Irma untuk ngobrol sebentar gitu tentang pembelajaran yang saya sudah laksanakan seperti itu. Oke, baik. Boleh Bu Desi bisa didiskusikan hari ini aja gimana? Ada apa? Iya, Bu Irma. Jadi kan saya sudah melakukan pembelajaran matematika di kelas gitu, tetapi anak-anak kurang antusias gitu atau kurang semangat dalam pembelajaran matematika. Jadi saya merasa em, sedih nih Bu Irma. Kira-kira bagaimana gitu cara menaikkan semangat anak-anak dalam belajar matematika seperti itu. Oke, jadi baik, tujuan Bu Desi melakukan, diskusi kita hari ini adalah untuk mencapai tujuan, yaitu, bagaimana tadi meningkatkan ya motivasi siswa dalam belajar, terutama dalam pelajaran matematika agar jauh Mhm. lebih meningkat seperti itu ya Bu Desi ya? Iya betul Bu Irma, Oke, seperti itu. baik. Jadi, bagaimana Bu Desi bisa menilai hal demikian? Kenapa Bu Desi bisa menilai gitu kalau anak-anak nih kurang nih motivasinya dalam pelajaran matematika tuh? Iya, jadi kemarin kan saya melaksanakan pembelajaran matematika di kelas gitu ya Bu Irma. Nah, jadi anak-anak itu, pada saat saya memberikan pertanyaan secara lisan dan suruh maju ke depan gitu, hanya beberapa anak saja gitu yang, apa namanya, yang antusias gitu, "Saya anak itu lagi," gitu. Dan ada beberapa anak yang memang, tidak ikut aktif atau, tidak semangat dalam pembelajaran matematika, seperti itu. Saya tidak tahu karena mereka tidak tahu jawabannya atau memang, ya itu mereka tidak terlalu menyukai pembelajaran matematika, saya belum lebih jauh memahaminya, seperti itu. Apakah itu tampak pada seluruh murid atau hanya sebagian aja atau bagaimana Bu Desi? Eee, enggak sih, jadi hanya beberapa orang murid saja Bu Irma yang memang terlihat belum antusias dalam pembelajaran matematika. Saya kira sekitar, eee, 2 atau 3 murid seperti itu. Bagaimana dengan sebelumnya? Apakah sebelumnya Ibu Desi sudah, mencoba untuk mencari tahu bagaimana kondisi ataupun motivasi pada murid tersebut di kelas Bu Desi? Ya, sebelumnya ya saya mencoba untuk menanyakan ke guru yang sebelumnya ya Bu Irma tentunya, bagaimana tentang, peningkatan dia atau pembelajaran dia sebelumnya di kelas sebelumnya itu bagaimana, apakah sama ataukah memang, ada perubahan seperti itu. Nah, selain itu juga saya mengobservasi ketiga anak ini, kira-kira minat dan bakatnya itu, ke nih, seperti itu. Dan saya juga melakukan diskusi dengan rekan sejawat tentang permasalahan atau keresahan yang saya alami di kelas, seperti itu Bu Irma. Baik, jadi Bu Desi ini sudah melakukan, diskusi dengan rekan sejawat, juga sudah, mmm, melihat data-data anak tersebut bagaimana Iya, gitu ya? betul. Oke, jadi selama ini strategi pembelajaran apa yang sudah Bu Desi laksanakan di kelas nih? Saya sudah melaksanakan berbagai macam sih, salah satunya yaitu, dengan menggunakan metode tanya jawab tadi, kemudian diskusi kelompok, kemudian, dengan menerapkan media-media pembelajaran seperti media pembelajaran yang interaktif gitu, video dan lain sebagainya, yang membuat anak itu tertarik gitu dalam pembelajaran matematika di kelas saya. Kemudian bagaimana respon murid terhadap, strategi pembelajaran yang sudah Ibu Desi lakukan selama ini? Iya, memang murid meresponnya dengan baik gitu, ada, sebagian itu antusias sekali gitu, ada juga yang memang, beberapa orang itu tadi kurang bersemangat ketika saya mengajukan pertanyaan, dia tidak langsung mau maju ke depan gitu. Jadi harus saya, "Ayo ayo," gitu, semangatin dulu baru dia mau maju ke depan, seperti itu. Baik, apakah mungkin gitu Bu Desi ada faktor lain di luar kelas, yang bisa mempengaruhi motivasi belajar murid di kelas Bu Desi? Oh iya, kebetulan kelas saya itu dekat ke aula sih, Bu. Jadi pada saat ada yang olahraga di aula itu memang sangat berisik sekali di luar gitu. Jadi kurang kondusif juga ke dalam kelas itu suaranya. Jadi mungkin itu juga bisa menjadi faktor, penyebab dari anak ini kurang bersemangat dalam pembelajaran gitu. Eee, jadi gara-gara mungkin salah satunya penyebab dari luar seperti itu karena adanya aula yang dekat dengan kelas Ibu Desi, yang menyebabkan fokus anak mungkin menjadi terbagi seperti itu ya Iya tadi? betul, Bu Irma. Nah, jadi apakah
Jadi apa nih menurut Bu Desi ini penyebab utama dari kurang motivasi minat belajar matematika ini? Itu sih tadi yang saya sebutkan gitu ya. Setelah saya observasi di awal tuh ternyata memang, eee, perlu adanya peningkatan gitu kepada beberapa anak ini dalam pembelajaran matematika. Karena konsep awalnya itu kan memang mereka belum, dapat gitu ya, Bu. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan saya pun mereka merasa kurang percaya diri, takut jawabannya itu salah gitu. Nah itu salah satu faktornya, terus ya itu tadi di luar juga sangat bising, jadi apa yang saya jelaskan atau saat mereka melihat media pembelajaran jadi kurang maksimal gitu. Oke, jadi gimana nih kalau, menurut Bu Desi terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, jadi apa nih dari tadi kan udah disebutkan ya soal Bu Desi sendiri, penyebab-penyebabnya itu yang seperti apa dan bagaimana, karena apa, faktor luar atau dari dalam, itu sudah disebutkan oleh Bu Desi. Jadi kira-kira apa nih solusi yang terbaik menurut Ibu Desi terkait permasalahan yang terjadi? Ya saya sih berpikirnya itu ingin, mencoba metode yang baru sih supaya anak-anak itu bisa tertarik dalam pembelajaran matematika. Mungkin bisa diselingi dengan permainan, kemudian pembelajaran di luar kelas. Jadi kan tidak hanya di kelas aja gitu. Jadi semua kebutuhan anak itu bisa terpenuhi gitu dengan, metode permainan tadi, gitu. Menarik sih idenya Ibu Desi ini, lumayan menurut saya efektif ya untuk Mhm mhm. meningkatkan minat itu. Jadi kayak bisa suasana baru dengan metode pembelajaran yang baru, strategi yang baru, hebat banget Bu Desi udah bisa, mmm, memikirkan, "Wah apa ya yang bisa gitu dilakukan agar, eee, pembelajaran jauh lebih aktif dan lebih menarik lagi," seperti itu. Iya. Lalu, eee, ke depannya berarti Bu Desi sudah menentukan rencana aksinya nih untuk melakukan hal tersebut? Iya, Bu Irma. Jadi paling saya akan membuat rencana pembelajaran dulu sih. Lalu ingin tahu nih kebutuhan anak itu sejauh mana. Jadi mungkin saya akan melakukan tes diagnostik dulu dan akan melaksanakannya kurang lebih 1 minggu ke depan. Baik, jadi Bu Desi sudah menentukan rencana aksi yang akan Bu Desi lakukan, yaitu minggu depan ya Bu Desi ya? Bu Desi Mhm. bisa langsung aja membuat rencana seperti yang Ibu Desi, utarakan tadi ya? Iya, betul. Oke, jadi, eee, bagaimana Bu Desi bisa, apa ya, berkomitmen atas apa yang sudah Ibu Desi katakan pada hari ini untuk aksi tersebut? Iya, saya nanti akan membuat refleksi sih Bu di akhir pembelajaran gitu dan juga melihat hasil evaluasi dari anak-anak gitu. Bagaimana pembelajaran yang saya gunakan apakah sudah berhasil atau belum metode pembelajarannya, seperti itu. Baik, Bu Desi. Lalu dukungan apa saja yang Ibu Desi butuhkan dalam rencana aksi tersebut? Dukungan terutama mungkin dari kepala sekolah, ya meminjamkan sarana dan prasarana kepada saya dan juga masukan dari rekan sejawat itu sih, Bu Irma yang saya butuhkan dukungan saat ini, seperti itu. Baik, jadi Bu Desi butuh dukungan dari kepala sekolah dan dari rekan sejawat ya Bu Desi ya? Iya. Oke, jadi, semua permasalahan Ibu Desi tersebut sudah mendapatkan titik terang ya Bu Desi ya? Alhamdulillah ya? Alhamdulillah. Jadi nanti ke depannya Ibu Desi akan sesegera mungkin melakukan, perubahan terbaru dalam kelas, melakukan pembelajaran yang interaktif dan menarik dengan games-games menarik tadi yang sudah disampaikan ya Bu Desi ya? Iya betul. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, eee, motivasinya juga jauh lebih meningkat dan pembelajarannya menjadi aktif gitu. Iya. Keren banget Bu Desi, semangat terus ya Bu Desi ya. Iya, terima kasih banyak Bu Irma atas waktunya dan juga, sharing-nya hari ini. Gimana Bu Desi, udah lega belum hari ini? Iya, udah lega hari ini, sudah menemukan solusi dari keresahan saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya dapat membantu Bu Desi ya Bu Desi. Terima kasih Bu Desi sudah sharing pada saya hari ini. Iya, sama-sama Bu Irma, terima kasih kembali. Semangat Bu Desi. Terima kasih Bu Irma.
Sore Ibu. Sore Bu Irma, Iya Ibu. gimana nih setelah coaching tadi? Alhamdulillah tadi Yang kompetensi apa nih yang Bu Irma dapatkan nih? Alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan coaching bersama coach saya yaitu Ibu Desi. Saya juga sudah melakukannya dengan alur tirta yang dianjurkan. Kemudian saya juga sudah saya merasa sudah mengembangkan dengan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot gitu Bu. Alhamdulillah. Ya, menurut Bu Irma penilaian seperti itu sudah benar ya tahapannya ya? Iya Ibu. Sudah sesuai gitu. Kira-kira apa nih yang perlu dikembangkan lagi menurut Bu Irma dari alur tirta itu? Apakah di hal identifikasi atau di hal yang lain mungkin yang perlu dikembangkan gitu? Mungkin banyak ya yang perlu dikembangkan karena memang kita nggak boleh cepat puas ya Ibu ya. Iya, benar, Jadi benar. banyak sih hal yang harus dikembangkan dalam alur tirta tersebut. Saya harus lebih menguasai bagaimana penerapan alur tirta dalam coaching supaya lebih terbiasa mengajukan pertanyaannya, menggali informasi dari permasalahan yang ada seperti itu Bu. Iya, tentu nanti kita akan terus berlatih ya tentunya Bu Irma. Iya, Bu. Untuk kompetensi coaching ini kan sangat penting ya. Iya. Menurut Bu Irma untuk yang tadi sudah dipraktekkan gitu, apakah ada hal yang apa ya? Menurut Bu Irma, nih saya nih performanya udah bagus gitu. Gimana gitu perasaan Bu Irma? Alhamdulillah sih saya ngerasa sudah puas Bu. Saya ngerasa performa saya pada kali ini sudah cukup maksimal seperti itu Bu. Ya, memang kita harus percaya diri dulu ya Bu Irma. Itu yang utama gitu. Mungkin nanti ke depannya mungkin ini hal di dalam pembelajaran. Kita nggak tahu ke depannya masalahnya mungkin beda lagi dan kita harus menggali lagi untuk mengidentifikasi terutama pertanyaan berbobot itu ya, agar menggilir coach itu ke jawaban yang sesuai yang dia harapkan. Oke Bu Irma, menurut Bu Irma apa nih rencana tindak lanjut terhadap coaching yang sudah dilaksanakan gitu? Kedepannya mungkin saya akan lebih sering lagi, saya akan lebih aktif lagi dalam pelaksanaan coaching ini agar terbiasa ya Bu. Iya benar. Agar terbiasa menggunakan pertanyaan yang berbobot yang seperti apa yang baik digunakan, terus juga bagaimana saya mengutarakan apresiatif yang baik menggunakan kalimat-kalimat positif gitu. Jadi dapat membangun hubungan yang baik juga dengan coach seperti itu Bu. Iya, bagus sekali Bu Irma. Itu mungkin satu tadi udah percaya diri ya, kemudian berlatih terus untuk coaching agar tentunya bisa melatih kita ya nanti terbiasa dengan alur tirta tersebut dan Iya. mana nih yang dari alur tirta itu mana yang harus kita lebih tekankan ya. Iya, betul. Agar tentunya coach juga punya win-win solution gitu. Betul. Bagus sekali Bu Irma, saya mendukung, support dan kita harus memang terbiasa ya untuk melakukan coaching ini. Terima kasih Bu. Gimana nih perasaannya nih terakhir kali nih ya? Perasaannya Ada pencerahan seneng. gitu terhadap coaching ini gimana? Iya, perasaan saya sih senang banget apalagi dengan kalimat-kalimat positif dari Iya. Ibu itu sangat membangun bagi saya dan kedepannya saya jadi makin bersemangat gitu untuk berlatih tahapan coaching ini. Alhamdulillah ya Bu Terima Irma kasih ya. Bu. Terima kasih banyak nih waktunya dan semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi melaksanakan coaching ya. Baik. Baik ke rekan sejawat maupun ke di warga sekolah kita ya. Iya. Ya, makasih. Terima kasih Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Desi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Neneng? Alhamdulillah sehat. Oke, Bu Neneng. Nah, siap untuk melakukan coaching hari ini? Insya Allah Bu. Oke, sebelum melakukan coaching kita akan melakukan percakapan pra-observasi dulu ya Bu Neneng ya. Baik Bu Desi. Oke, jadi di percakapan pra-observasi atau supervisi ini kita akan membahas mengenai kompetensi inti coaching nih. Jadi apa saja yang ingin Bu Neneng kembangkan? Apakah presence, mendengarkan aktif, atau mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach nanti, seperti itu. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan nih, Bu Neneng. Ya silakan Bu Desi. Iya, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi bagian mana nih, Bu? Yang ingin saya kembangkan ya Bu Desi ya. Insya Allah sih saya ingin melatih lebih ke mendengarkan secara meaningful ya. Kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot itu sepertinya Ibu Desi. Oke, baik. Jadi Ibu ingin saya mengamati tentang kompetensi pada mendengarkan aktif dan juga menanyakan pertanyaan yang berbobot ya Bu Neneng, seperti itu. Iya Bu Desi, tepat sekali. Oke, nah kira-kira bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya mungkin nanti saya akan mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, mungkin sesuai dengan alur Tirta seperti itu. Kemudian itu saja sih, mungkin nanti ketika prakteknya akan terlihat kali ya Bu Desi ya. Iya, oke Bu Neneng. Nah, kira-kira harapan Ibu sendiri dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa nih Bu? Tentunya harapan saya akan bisa lebih fleksibel dalam melakukan coaching berbagai masalah ya yang dihadapi rekan kerja atau rekan sejawat kita, atau mungkin masalah yang perlu ditindak secara cepat dan tepat gitu ya Bu Desi. Iya, oke Bu Neneng. Baiklah kalau begitu silakan langsung saja melakukan coaching. Selamat melakukan coaching ya Bu Neneng. Semoga coaching kali ini berhasil dan apa yang Ibu harapkan bisa terwujud. Terima kasih supportnya Bu Desi. Doakan saya ya, semoga berhasil. Iya, semangat Bu Neneng. Terima kasih banyak Bu Desi. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Kebetulan banget sih aku memang mau ada yang dibicarain sama Ibu. Oh iya ya, kelihatannya gelisah banget nih mukanya. Kayaknya ada sesuatu yang mau diungkapkan nih. Silahkan. Iya nih Bu, saya punya keresahan Bu. Mudah-mudahan kayak pengen aja gitu diluapin Bu. Mudah-mudahan bisa dapet apa ya, pencerahan ya. Benar, Iya. supaya bisa lebih baik lagi di kemudian hari gitu Bu. Iya baik Bu Irma, silahkan Bu Irma ungkapkan nih apa sih keresahannya gitu, apakah di kelas atau di sekolah, silahkan. Insya Allah saya ada waktu untuk kita diskusi ya. Terima kasih Bu Neneng sebelumnya ya. Jadi itu kemarin kan saya sudah diobservasi oleh kepala sekolah. Ya. Ketika pelaksanaan observasi itu sudah saya susun perangkat ajarnya semuanya secara baik dan tersusun rapi gitu. Yeah. Namun ketika pelaksanaannya, ketika observasi berjalan dan diamati oleh kepala sekolah, ternyata pembelajaran saya mengalami overtime. Jadi di akhir kegiatan saya menjadi terburu-buru untuk mengejar waktu, khawatir tidak tersampaikan semua gitu karena membutuhkan waktu yang lebih banyak dibanding yang sudah saya persiapkan, seperti itu. Oh iya. Jadi saya ngerasa sedih aja gitu, kenapa sih kok
pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan gitu, Bu. Iya, jadi, masalahnya yaitu, overtime ya, waktu. Padahal, sepertinya Bu Irma sudah menentukan dengan baik gitu ya, itu sudah bagus sekali melakukan perencanaan. Tapi, kenapa dengan waktu ya, dengan waktu. Kira-kira nih, tujuannya, waktu itu, bagaimana nih Bu Irma? Apakah bisa, memberikan, solusi atau bagaimana menurut langkah-langkah Bu Irma? Jadi tuh kemarin kejadiannya ketika observasi di kelas itu, kan saya menggunakan berbagai media pembelajaran. Kebetulan Iya. pembelajaran kemarin kan saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi nih, Bu. Iya. Di mana dalam penyusunannya itu saya membutuhkan waktu memang lebih banyak ya Benar kan. benar. Kemudian ketika, di hari H tersebut, pemutaran video tuh anak-anak ketika selesai diputar, mereka minta diputar ulang. Oh, iya. Kayaknya hal itu sih yang menyebabkan, terjadinya overtime karena saya ngulang video untuk kedua kali gitu. Jadi di akhir ternyata saya belum memberikan refleksi kegiatan, belum, merangkum kegiatan hari ini, terus tiba-tiba waktunya udah habis jadi kayak terburu-buru gitu loh, Bu. Ya Iya. ampun, jadi kayak ngerasanya ada yang kurang aja gitu, kayak ngerasa nggak maksimal, jadi sedih aja. Iya, mungkin, perencanaan sudah bagus, kemudian, tahapan-tahapan mungkin sudah direncanakan, tetapi ketika aksi nyata ternyata, ada kejadian yang seperti ini ya. Kira-kira menurut Bu Irma apa sih yang harus diperhatikan nih, pada tahap aksi aksi mengajar di kelas bagaimana? Jadi kayaknya saya kepikiran untuk lebih detail lagi dalam menyusun, perangkat pembelajaran supaya lebih ketat lagi gitu Iya, dalam betul betul. pembagian waktunya, dan kedepannya mungkin saya nggak akan memberikan video pembelajaran diulang untuk kedua kali jika ada tayangan ya. Iya Kayaknya iya iya. itu membuat waktu jadi terulur lebih lama gitu. Jadi sebaiknya saya akan lebih menerapkan kembali deh kayaknya kesepakatan kelasnya harus diingetin ulang, kemudian juga, pokoknya saya nggak memberikan, opsi untuk mengulang video. Jadi lebih baik kalau jikapun ada tayangan video ataupun ada kegiatan lain, saya akan memberikan waktu yang jelas dan ketat, jadi secara urutan itu teratur gitu, Bu. Iya, mungkin ada lagi atau misalnya, Bu Irma ingin ada rekan, sejawat untuk bisa berdiskusi, berkolaborasi dalam pembuatan modul ajar bagaimana mengatur waktu dengan efisien gitu, kemudian bagaimana ketika di kelas pelaksanaan. Kemarin sih sudah sempet ngobrol sedikit sih, Bu, dengan rekan sejawat tapi belum dapat solusi malah Oh, karena iya. mereka juga sama gitu Oh, iya, keresahannya. Memang masalahnya gimana sama ya ya. kalau pembelajaran berdiferensiasi kan memang lebih lama gitu, Iya, betul betul. diskusi kelompoknya, terus juga Iya. tampil presentasinya itu kayak berasanya jauh butuh waktu lebih banyak dibanding pembelajaran yang sama aja seperti biasa tanpa diferensiasi gitu, Bu. Jadi, Iya. oh iya ya ternyata sama, jadi saya nggak dapet apa ya, Pencerahannya, jadi solusinya jadi ya. belum ada gitu. Tapi tadi, Ibu nanya kayak gitu sih jadi kepikiran, oh iya ya kayaknya mendingan disusunnya lebih ketat aja sih waktunya, terus juga nggak bersedia diulang videonya, jikapun ada, terus juga kesepakatan kelasnya lebih diingetin kembali gitu, Bu. Iya iya. Mungkin kalau misalnya rekan sejawat tidak ada, bisa mungkin ada, atasan atau rekan yang mungkin, menurut Bu Irma itu lebih lebih kompeten dalam hal, pembelajaran berdiferensiasi gitu di kelas mungkin, di sekolah Bu Irma? Iya, Heeh. karena memang di sekolah ini kan bisa dibilang baru ya, Hal baru ya, walaupun iya. iya, walaupun ya kan sedang digaungkan kembali nih Iya, kan betul. pembelajaran berdiferensiasi, walaupun memang mungkin sejak dulu pasti kita sudah melakukan hal itu, Iya, cuman kayak betul. belum tahu gimana tahapan yang benarnya seperti apa. Maka dari itu juga kayaknya sepertinya saya ke depannya mau ngikutin pelatihan-pelatihan online gitu, Iya. yang bisa saya ikuti secara daring supaya saya menjadi lebih paham gitu terkait pembelajaran berdiferensiasi ini gitu. Itu, salah satu, ide yang bagus juga tuh melakukan pengembangan diri ya. Mungkin ada lagi selain ini? Yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat mungkin itu aja sih, Bu. Oke, 2 saja sudah cukup ya menurut Bu Irma ya? Oke, dari percakapan kita ini,
mungkin nanti untuk perencanaan ke depannya kira-kira siapa nih yang bisa melakukan atau mengingatkan Bu Irma untuk melakukan aksi nyata lagi perencanaan yang tepat gitu sesuai Bu Irma tadi ungkapkan ya. Karena kami, maksudnya saya dengan rekan sejawat saya ini satu rombel memiliki keresahan yang sama, Iya. maka kami sepakat sepertinya akan membuat perangkat ajar bersama gitu untuk dipakai bersama juga Iya. supaya menghemat waktu juga karena jadi Iya, kan bisa betul. berbagi gitu ya Bu ya. Dia bisa mengerjakan pelajaran yang lain, saya buat pelajaran yang lain, jadi kayak lebih efisiensi waktu aja gitu. Alhamdulillah sih teman saya kemarin udah bilang oke, dia mau gitu. Mungkin kedepannya yang tinggal saya ikuti, saya cari jadwal pelatihan daring aja Bu. Iya, kira-kira kapan nih akan dilaksanakannya nih? Mungkin bisa di pekan depan udah bisa langsung aksi nyata lagi sih kayaknya Bu, bisa langsung diterapkan di kelas deh kayaknya Bu. Oh iya, keren. Bagus ya. Iya Bu Irma, terhadap diskusi barusan kita laksanakan, apakah Bu Irma merasa tercerahkan atau menemukan solusi dari masalah yang Bu Irma hadapi? Alhamdulillah sih, jadi kayak tiba-tiba saya kepikiran pelatihan daring, makanya pas ngobrol oh iya ya ikutan pelatihan daring aja supaya bisa tahu gitu pembagian waktu bagaimana supaya lebih tepat gitu. Iya. Jadi alhamdulillah tercerahkan sih, jadi tadinya awal itu kayak aduh sedih gitu ya kemarin, sekarang udah oh iya ya bisa ini ya, bisa itu ya, jadi kayak banyak pilihan idenya gitu. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama semangat ya Bu Irma. Ya. Bagus sekali tadi sudah menemukan solusinya ya. Alhamdulillah sih win-win solution insya Allah ya. Dan mungkin nanti rekan kerja juga bisa saling mengingatkan ya dalam satu level yang sama ya. Iya, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Kemudian bagaimana nih setelah perencanaan sudah dilakukan, berarti nanti saya minta waktu Bu Irma lagi ya, kita ngobrol-ngobrol gimana nih hasilnya. Iya, nanti saya update lagi sama Ibu ya. Ibu terima kasih ya Ibu udah kasih pencerahan sama saya. Alhamdulillah, makasih ya Bu. Sama-sama Bu Irma, semangat dan jangan bosan-bosan kita ngobrol, diskusi, cari solusi ya. Terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu Neneng, alhamdulillah selamat ya tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan Bu Irma. Iya, terima kasih Bu Desi. Iya, bagaimana nih Bu Neneng menilai sendiri performa yang sudah Bu Neneng lakukan tadi? Menurut saya sih alhamdulillah ya, coaching tadi sudah terlaksana sesuai dengan alur Tirta. Itu aja sih Bu. Mungkin Ibu bisa menilai saya lebih. Iya, oke. Nah, kira-kira apa yang membuat Bu Neneng bisa menilai performa tadi bahwa sudah sesuai dengan alur Tirta, Bu Neneng? Iya, tahapan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian mengarah ke pertanyaan yang berbobot ya. Itu saja sih Bu. Oke, Bu Neneng, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Neneng? Ya, silakan Bu Desi. Iya, Masya Allah sekali ya tadi tampilan coaching Bu Neneng dengan Bu Irma sangat bagus gitu. Betul, kompetensi yang Bu Neneng ingin kembangkan tadi, mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, sudah terlihat dari kegiatan coaching yang dilakukan Bu Neneng dan Bu Irma gitu.
dari tahapan tirtanya sendiri tadi sudah terlihat dengan baik, dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya di sana sudah terlihat dengan baik, sudah bagus gitu. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Bu Neneng nih mendengar hal ini? Alhamdulillah saya senang sekali Bu, Bu Desi sudah mengobservasi saya, dan penilaian Bu Desi baik. Mungkin ya tetap saja mungkin saya harus lebih banyak berlatih kali ya Bu. Oke, iya Bu Neneng, betul. Jadi untuk lebih meningkatkan lagi performa Bu Neneng dalam coaching memang perlu banyak sekali yang dilakukan gitu ya. Jadi tidak hanya satu kali, tetapi boleh Bu Neneng nanti mencoba lagi coaching kepada rekan sejawat lainnya. Nah, sedikit tambahan Bu Neneng dari saya, untuk meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif, di sana Bu Neneng bisa merespon coachee dengan menggunakan kata atau iya atau baik seperti itu. Jadi jadi yang membicarakan itu jadi lebih merasa oh saya direspon dengan baik seperti itu. Jadi itu saja mungkin tambahan dari saya nih. Terima kasih Bu Desi. Iya, untuk tindak lanjut ke depannya dari hasil observasi ini bagaimana Bu Neneng? Mungkin untuk tindak lanjutnya saya akan lebih sering berlatih, kemudian saya akan mencoba mempraktekkan dengan rekan sejawat gitu ya, atau dengan peserta didik saya nih yang otomatis untuk menggali potensi mereka gitu. Seperti itu sih Bu Desi. Iya, Masya Allah luar biasa sekali ya Bu Neneng ya. Tetap semangat untuk melakukan kegiatan coaching ini. Nanti jangan lupa hasil pengamatan ini dituliskan di lembar form supervisi akademik kita ya Bu Neneng ya. Baik Bu Desi. Iya, nah kira-kira apa nih yang sudah Bu Neneng dapatkan dari proses observasi supervisi ini? Satu, mungkin pengetahuan saya bertambah tentang coaching. Coaching itu tidak hanya untuk rekan sejawat, tetapi bisa untuk peserta didik kita, terutama untuk menggali potensi mereka. Karena memang tujuan kita sebagai guru itu ya, menggali potensi yang ada pada anak gitu. Nah, dengan langkah-langkah coaching ini mungkin akan menghasilkan peserta didik yang lebih baik lagi, lebih berprestasi baik akademik maupun non akademik gitu. Kemudian permasalahan rekan-rekan sejawat kita bisa kita diskusikan, kita bisa cari solusi bareng-bareng gitu. Kadang kan kita punya banyak masalah ya di sekolah gitu. Iya, betul. Seperti itu sih Bu Desi. Oke, sependapat sih dengan Bu Neneng. Jadi kegiatan coaching ini bisa kita terapkan pada siapa saja ya Bu Neneng di lingkungan sekolah kita gitu. Sekali lagi selamat ya Bu Neneng sudah melakukan coaching bersama dengan Bu Irma, sehingga Bu Irma bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari hasil coaching bersama dengan Bu Neneng. Luar biasa Bu Neneng untuk hari ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Sama-sama Bu Desi. Iya, Assalamualaikum Bu Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Irma. Apa kabar Bu Desi hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Irma apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Hari ini Bu Desi akan melakukan coaching ya? Iya betul. Oke. Terkait jadwal coaching Ibu Desi hari ini, sebelum Ibu Desi melakukan coachingnya, kita melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu ya.
Oke, sebelum Ibu Desi ini akan melakukan coaching pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait penilaian yang akan dilakukan di hari ini. Rubrik penilaian yang akan digunakan adalah bagaimana Bu Desi menggunakan kompetensi inti dari coaching, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana juga Bu Desi bisa menggunakan alur tirta dalam penerapannya. Kemudian juga bagaimana Bu Desi menggunakan rubrik penilaian yang tadi saya sebutkan menjadi penilaian yang akan digunakan pada hari ini. Ada juga beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan hari ini ya Bu Desi ya. Baik, yang pertama, bagaimana Bu Desi akan mengembangkan kompetensi pada kesempatan kali ini, bagian yang mana kira-kira yang mau dikembangkan? Baik, Bu Irma. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin mengembangkan 2 kompetensi di proses coaching kali ini, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Baik, jadi pada kesempatan kali ini akan saya amati bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Ibu Desi ya. Betul. Lalu bagaimana penilaian Ibu Desi sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Penilaian saya merasa cukup optimis akan berjalan dengan baik dalam proses coaching kali ini. Seperti itu. Dan dapat menemukan apa yang diharapkan oleh coaching nanti. Baik, jadi itu yang akan kita lakukan di hari ini. Baik, saya akan mengamati ya proses jalannya coaching pada hari ini. Udah siap Bu Desi? Ya, siap Bu Irma. Terima kasih banyak. Ya, baik, silahkan dilaksanakan Bu Desi. Waalaikumsalam. Ya, Bu Desi. Ya Bu Neneng, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya Bu Neneng. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau bicara tentang Bu Neneng. Sebenarnya sih ini kegalauan saya ya di awal tahun ajaran baru. Ya, ada beberapa keresahan lah dalam persiapan pembelajaran saya, baik itu pembelajaran di kelas maupun peserta didik, bagaimana persiapan belajar peserta didik saya gitu kan. Itu sih Bu Desi. Oke, jadi kita akan membicarakan tentang keresahan Bu Neneng ya di tahun ajaran baru ini. Kira-kira tujuan apa yang ingin Bu Neneng capai dalam coaching hari ini? Inginnya sih saya ada jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi gitu. Baik itu tentang pembelajaran ataupun persiapan peserta didik saya gitu. Oke, baik, jadi kita ingin menemukan solusi dari keresahan Bu Neneng mempersiapkan pembelajaran di tahun ajaran baru ini ya Bu Neneng ya? Iya. Kira-kira boleh dijelaskan apa saja yang menjadi keresahan Bu Neneng selama mempersiapkan tahun ajaran baru ini? Ya itu tadi tentang bagaimana mempersiapkan pembelajaran yang aktif, menarik, dan kemudian pembelajaran seperti apa yang diinginkan peserta didik, apalagi pada saat ini anak-anak didik kita sangat sulit untuk merespon. Kemudian juga kesiapan belajar, gaya belajar anak, gitu itu kan benar-benar membutuhkan waktu. Belum lagi kita mempersiapkan modul ajar untuk bagaimana kita eksekusi di kelas seperti itu. Betul. Jadi Bu Neneng merasa
mulai dari mana dulu nih untuk mempersiapkan kesiapan pembelajaran ini? Seperti Iya. itu ya Bu Neneng ya. Ya, Nah, seperti itu. kira-kira adakah faktor-faktor yang mempengaruhi Bu Neneng dalam mempersiapkan kesiapan pembelajaran di tahun baru ini? Nggak ada sih, Oh, gitu. nggak ada sih. Saya ke ini lebih apa ya? Saya perencanaan saya ya, yaitu mungkin nanti saya akan berdiskusi dengan eh, rekan sejawat saya gitu. Pertama itu untuk mencari solusi bagaimana menghadapi pembelajaran yang menyenangkan, interaktif gitu kan. Kemudian itu yang pertama rencana saya. Kemudian rencana kedua saya mungkin untuk menggali potensi dan gaya belajar peserta didik saya serta latar belakang dan lain-lain. Mungkin saya akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan guru BK gitu, karena guru BK lebih paham bagaimana karakter peserta didik saya nanti gitu. Itu kan berkelanjutan nanti bagaimana mereka di kelas seperti itu. Iya, oke baik Bu Neneng. Jadi di sini Bu Neneng akan berdiskusi bersama dengan guru BK ya Bu Neneng dalam membantu mempersiapkan pembelajaran yang cocok untuk peserta didik Bu Neneng seperti itu. Nah, kira-kira apalagi yang perlu Bu Neneng persiapkan selain bantuan dari guru BK? Tadi kan pertama saya berkolaborasi dengan sesama guru level ya, rekan Betul. sejawat. Yang kedua saya berkolaborasi dengan guru BK. Kemudian mungkin nanti yang ketiga saya mulai membuat tahapan apa saja nih, perencanaan apa saja yang saya eksekusi gitu, agar saya mungkin setelah mengadakan diskusi dengan kedua rekan sejawat saya, mungkin nanti di situ ada solusi dari mereka gitu. Nah nanti saya akan tuliskan tahapan apa saja yang kita diskusikan bersama, seperti itu sih. Oke, berarti tadi Bu Neneng sudah menemukan ya solusi dari permasalahan Bu Neneng, yaitu yang pertama ingin mengkomunikasikan dengan rekan sejawat kelas 9 ya, lalu ingin meminta pendapat bantuan dari guru BK, lalu baru setelah itu Bu Neneng ingin menyusun tahapan-tahapan yang sudah Bu Neneng lakukan untuk persiapan pembelajaran di tahun ajaran baru ini. Nah, kira-kira kapan Bu Neneng akan memulai aksi ini nih untuk mewujudkannya? Mungkin minggu depan ya. Oke, kira-kira ada orang yang bisa membantu Bu Neneng dalam mewujudkan persiapan pembelajaran ini? Ya, biasanya sih kurikulum gitu. Oke, jadi Bu Neneng akan meminta bantuan kurikulum untuk mengingatkan Bu Neneng ya, supaya perencanaan Bu Neneng ini dapat berjalan dengan baik. Oke. Baik Bu Neneng, jadi setelah Bu Neneng sudah melakukan solusi yang tadi Bu Neneng sebutkan, kira-kira apa tindak lanjut yang akan Bu Neneng lakukan untuk kedepannya? Mungkin nanti kita akan diskusi lagi Bu Desi gitu. Oke. Setelah saya melakukan pertama nih tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan, kemudian otomatis nanti saya sudah melakukan aksi nyata nih di depan peserta didik saya. Terus nanti mungkin saya akan catat bagaimana respon mereka gitu. Kemudian baru kita diskusi lagi, kita ketemu lagi ya. Saya minta waktu Bu Desi lagi untuk berdialog, diskusi gitu tentang hal ini. Iya, baik Bu Neneng, dengan senang hati ya. Saya menantikan nih gebrakan-gebrakan baru dari Bu Neneng dalam menyiapkan kesiapan pembelajaran di tahun ajaran baru ini ya Bu Neneng ya. Semoga nanti hasilnya bisa berjalan sesuai dengan rencana yang Bu Neneng inginkan, seperti itu. Lalu bagaimana nih obrolan kita kali ini, apa Bu Neneng sudah mendapatkan pencerahan atau solusi dari keresahan Bu Neneng tadi? Ya lumayan, ada pencerahan. Iya, alhamdulillah kalau seperti itu ya Bu Neneng. Oke, baik Bu Neneng, semangat ya untuk melaksanakan persiapan pembelajaran di tahun ajaran baru. Semoga sesuai dengan harapan Bu Neneng. Terima kasih Bu Desi. Iya, sama-sama Bu Neneng. Terima kasih kembali.
baik. Alhamdulillah hari ini Bu Desi sudah melaksanakan ya Ibu Desi ya? Iya, betul Bu Irma. Ya, jadi hari ini Bu Desi sudah melaksanakan coaching terhadap Ibu Neneng. Tadi sudah dilakukan percakapannya, supervisinya ya Bu Desi ya? Iya. Baik, jadi dari kegiatan yang tadi sudah Bu Desi laksanakan bersama coachee yaitu Ibu Neneng, saya sudah melihat Bu Desi sudah mengajukan pertanyaan tadi ya, mengidentifikasi masalah, terus juga menanyakan tujuannya, sudah sesuai dengan alur tirta yang ada. Good job lah untuk Bu Desi. Iya, terima kasih banyak Bu Irma. Menurut Bu Desi sendiri bagaimana Bu Desi menilai diri sendiri dalam performa hari ini? Iya, untuk penilaian saya sendiri dalam performa coaching hari ini menurut saya cukup sesuai dengan alur tirta yang saya inginkan gali dari Bu Neneng, seperti itu. Memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, tetapi jika melihat dari alurnya sudah semuanya tersampaikan kepada Bu Neneng, seperti itu. Oke, baik. Apa yang membuat Ibu Desi menilai demikian? Menilai ada yang kurang tersebut itu apa yang membuat Bu Desi berpikir seperti itu? Iya, tadi untuk alurnya sendiri ya terlebih dahulu, jadi saya sudah menyampaikan tujuan apa yang akan di coaching hari ini, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian menanyakan rencananya juga, dan identifikasi dan tanggung jawab. Nah, untuk yang perlu diperbaiki itu di tahapan mengidentifikasi seperti itu. Jadi lebih mempertanyakan lagi hal-hal yang menggali keresahan dari Bu Neneng itu sendiri, seperti itu. Oke, baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Desi? Ya, silakan Bu Irma. Oke, berdasarkan pengamatan saya tadi yang sudah Bu Desi laksanakan kepada coachee itu memang sependapat dengan Ibu Desi. Jadi memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya bisa jauh lebih baik lagi Bu Desi tanyakan kepada coachee sehingga coachee bisa mengutarakan lebih banyak lagi tentang masalah yang dihadapi. Bu Desi bisa menggunakan berbagai pertanyaan untuk menggali lagi apa keresahannya dari coachee sehingga coachee sendiri dapat menguraikan sendiri dengan bercerita mengalir begitu saja Bu Desi. Tadi seperti terlihatnya pertanyaannya yang sudah diajukan Bu Desi ini masih banyak banget yang bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Bukan berarti Bu Desi hari ini nggak bagus, bukan. Bu Desi hari ini udah melaksanakan dengan bagus, tapi akan lebih baik nanti di kemudian hari Bu Desi bisa menajamkan kembali kompetensi Bu Desi dalam perihal menanyakan pertanyaan berbobot tersebut. Gitu Bu Desi. Baik Bu Irma, terima kasih banyak atas masukannya dari hasil pengamatan coaching tadi. Tapi bagaimana Bu Desi mendengar pendapat saya hari ini? Iya, saya mendengarnya sangat senang sekali gitu. Jadi dapat masukan apa saja yang harus saya perbaiki ke depannya dalam proses pelaksanaan coaching ini. Jadi sangat membantu saya untuk menjadi lebih baik dalam proses coaching sih Bu Irma. Jadi terima kasih banyak atas masukannya, seperti itu. Ya, sama-sama Bu Desi. Jadi pada intinya sih kegiatan kita hari ini Bu Desi sudah menerapkan kompetensi inti coaching ya. Tadi udah ada presence, mendengarkan aktif, terus juga mengajukan pertanyaan berbobot. Namun bisa lebih ditingkatkan dari hari ini. Semoga kegiatan hari ini menjadi pembelajaran Ibu Desi ke depannya, termasuk saya juga untuk kembali mempelajari pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti apa sih yang harus diajukan gitu kepada coachee sehingga dia bisa mengutarakan semuanya seperti itu. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat ya Bu Desi ya. Ya Bu Irma, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya baik. Bagaimana rencana tindakan untuk selanjutnya di Bu Desi? Iya, itu tadi untuk selanjutnya saya akan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang saya lakukan pada coaching hari ini dengan lebih menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu paling Bu Irma, jadi supaya bisa lebih baik lagi di selanjutnya. Tapi bagaimana perasaan Bu Desi hari ini setelah melaksanakan coaching hari ini? Ya, perasaan saya senang sih bisa membantu Bu Neneng gitu dalam melakukan coaching seperti itu. Oke, baik Bu Desi. Baik, itu aja yang bisa disampaikan di hari ini. Terima kasih Bu Desi ya. Iya, terima kasih banyak, sama-sama Bu Irma. Bertemu lain kali Bu Desi. Iya, terima kasih.
Assalamualaikum Bu Irma, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Kayaknya makin subur aja nih kayaknya nih. Alhamdulillah Pak. Ya, di sini saya mau mencoba untuk memulai percakapan prasupervisi dulu ya mengenai Pak. Ibu yang mau menjadi coach nantinya ya. Saya hanya mengingatkan sedikit terkait dengan kompetensi inti di coaching. Ada presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot nih ya. Nah, dari tabel rubrik penilaian yang sudah saya sebutkan tadi, kira-kira Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang mana nih nanti ketika Ibu melaksanakan coach? Pada kesempatan kali ini sih saya ingin mengembangkan kompetensi inti coaching bagian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot ya Pak. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih nanti kegiatan coachnya berjalan dengan lancar nih ya gitu. Dan Amin. harapannya bagaimana nih nanti Ibu nih? Saya sih berharap dengan praktek coaching di hari ini dapat membuat saya meningkat dalam kompetensi yang tadi disebutkan. Juga saya terbiasa dalam menggunakan alur tirta untuk kedepannya seperti itu Pak. Tadi saya mau mengingatkan terkait dengan alur tirtanya, jangan dipraktekkan dengan baik ya, diajak santai, rileks aja, rileks, jangan terlalu tegang ya. Siap, Pak. Supaya hasilnya nanti memuaskan dan hasilnya juga mendapatkan apa namanya yang Ibu harapkan ya. Siap, Pak. Baik, saya doakan dan saya di sini juga akan mengamati ya dari kegiatan Bu Irma untuk menjadi coach nanti. Saya di sini akan mengamati ya. Mudah-mudahan kegiatannya berjalan dengan lancar ya Bu Irma ya. Baik, Ya, amin Pak. bisa, Terima kasih Pak. Ya, silakan boleh mulai saja kegiatan coachnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Irma. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Ibu Neneng. Waalaikumsalam Bu Irma. Bagaimana kabar Ibu Neneng? Alhamdulillah baik, sehat Bu Irma. Kegiatannya hari ini katanya Bu Neneng ada yang mau dibicarakan disampaikan pada? Iya nih, biasa Bu Irma, keresahan saya menghadapi tahun ajaran baru ya. Kemudian kan peserta didik baru, kemudian juga masalah pembelajaran bagaimana, membuat modul ajar, dan kalau awal tahun pembelajaran kan kita otomatis tuntutannya banyak ya. Betul Belum banget, kita Bu Neneng. sebagai apa ya, selain guru kan ada tugas tambahan lainnya itu loh Bu Irma. Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini tujuan pembicaraan kita hari ini nih berarti Bu Neneng ingin menyampaikan mencari solusi dari permasalahan bahwa ada
tuntutan di awal ajaran baru gitu ya Bu Neneng ya? Iya bener Bu Irma. Ya, bisa diceritain lebih lanjut gak Bu Neneng, apa sih kesulitan-kesulitan yang Bu Neneng alami ketika pembelajaran baru tahun ajaran ini? Iya Bu Irma, tentunya banyak ya. Setelah SK dibagi, saya mendapatkan wali kelas 9. Otomatis kan ini memang kelas memang santai sih, maksudnya fokusnya untuk pembelajaran dan kelulusan ya. Tapi memang di awal untuk saya kan tidak mau ya kalau pembelajaran begitu-gitu aja ya, pengennya kan yang berkesan, interaktif, anak juga bener-bener melakukan pembelajaran itu dengan bermakna gitu. Kemudian juga saya juga kan otomatis kan harus melihat kesiapan belajar anak, gaya belajar anak, dan itu prepare-nya butuh waktu gitu. Apalagi kan pembelajaran berdiferensiasi ini kan butuh persiapan yang lumayan gitu. Betul sekali Bu Neneng. Nah itu sih Bu Irma keresahan saya seperti itu. Terus apa nih kira-kira langkah-langkah yang akan dipersiapkan oleh Bu Neneng ke depannya? Langkah-langkahnya sih saya mungkin pertama ya untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan, tentu mungkin saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya yang satu level, dan saya lihat beliau mengajarnya juga sangat menarik dan inspiratif gitu. Mungkin itu salah satunya, saya akan berdiskusi. Kemudian untuk gaya belajar, latar belakang anak, mungkin saya juga akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan guru BK di kelas 8 yang dulu ya. Mungkin ada catatan apa gitu kan, jadi kan saya lebih kenal nih peserta didik saya gitu. Itu Baik sih. sekali, keren banget loh Bu Neneng udah mempersiapkan, kayak memperhitungkan nanti ke depannya mau nanya dulu sama guru sebelumnya, lalu mempersiapkan pembelajaran menyenangkan, bertanya kepada rekan sejawat. Banyak sekali alternatif yang sudah dipersiapkan oleh Bu Neneng. Saya rasa Bu Neneng bisa nih untuk terus melanjutkan apa yang sudah Bu Neneng akan persiapkan tersebut gitu. Lalu Iya. gimana rencana aksinya Bu Neneng kira-kira kapan akan melaksanakan tindakan tersebut? Perkiraan sih insya Allah sih dalam minggu ini ya Bu Irma, saya akan melakukan perencanaan gitu kan, melakukan diskusi. Kemudian ketika saya sudah mempunyai solusi dari diskusi tersebut, mungkin saya satu persatu akan saya terapkan gitu di kelas. Itu Bu. Jadi makin cepat ya Bu Neneng, makin ini ya, makin jadi keresahan akan terlewati seperti itu kan? Iya sih, insya Allah sih, meskipun pada awalnya saya merasa, aduh mana dulu ini ya, padahal saking banyaknya iya, Bu Neneng ya. apa dulu gitu ya yang saya siapin, tes gaya belajar anak dulu kah, atau nyiapin modul ajar, nyiapin perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian juga bagaimana saya mengetahui peserta didik saya gitu. Bahkan kan kita harus membuat kesepakatan kelas ya Bu Irma, jadi kayaknya kalau di awal itu numpuk-numpuk, aduh yang mana dulu gitu, bingung gitu. Jadi strategi ke depannya gimana ya Bu Neneng, sudah tahu urutannya kah atau bagaimana? Insya Allah sih saya nanti saya akan tuliskan tahapan-tahapannya gitu. Baik, berarti dalam rencana aksi ke depannya Bu Neneng sudah mempersiapkan ya urutan-urutannya apa saja, dan kemudian juga akan bagaimana mengerjakan yang mana dulu dan berkolaborasi dengan siapa aja. Iya. Lalu ke depannya Bu Neneng butuh dukungan dari siapa? Tentunya dukungan sarana prasarana, kemudian rekan sejawat, kemudian guru BK ya. Tentu nanti atasan yang mungkin menilai saya ya, observasi saya gitu. Itu sih. Oke, baik. Jadi dukungan yang Bu Neneng butuhkan itu diharapkan segera bisa terwujud ya. Kemudian juga kedepannya Bu Neneng sudah menjalankan seluruh aksinya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu Neneng, tanpa suatu hambatan apapun. Semangat ya Bu Neneng ya. Iya, makasih banyak Jadi Bu udah gak Irma. bingung lagi Bu Neneng Iya, kan ya. insya Allah sih Bu Irma, alhamdulillah. Iya. Tetap dijalani aja Bu Neneng ya, terus Iya. semangat ya. Iya, makasih Bu Irma. Ya jadi ya terima kasih Bu Neneng, mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ke Iya. depannya ya. Iya, Gimana? bener, Bu Irma. Iya. Makasih Bu Neneng. Sama-sama.
bagaimana Bu Irma tadi setelah saya amati ya, saya menanyakan dulu bagaimana tadi proses coachingnya berjalan dengan Alhamdulillah, lancar? alhamdulillah sih coaching tadi berjalan dengan lancar. Terus juga saya sudah Heeh. menggunakan alur cerita yang dianjurkan sesuai rubrik Iya. penilaian. Saya Heeh. juga merasa sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Nah, menurut Bu Irma tadi bagaimana tuh performa Bu Irma dalam menjadi coach tadi tuh? Saya rasa sih sudah oke untuk hari ini, tapi mungkin masih banyak yang bisa ditingkatkan lagi di kedepannya gitu Pak. Di sini saya tadi mencatat memang Bu Irma sangat memperhatikan dan mengayomi juga dari Kuci ya, seperti apa namanya, menanggapi dengan baik gitu ya. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan lagi harus bisa lebih apa namanya ya, mendalam lagi mungkin ya Ibu ya, itu dari catatan yang saya. Dan jangan lupa nanti di apa namanya, ditulis di supervisi ya dan Baik. dicatat ya. Baik. Dimasukkan. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini mendapatkan apa namanya, hal-hal yang baik ya, yang positif Amin. ya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan nilainya juga bagus juga ya. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau misalnya dalam kegiatan supervisi ini saya terdapat kesalahan Iya, ya. Pak. Sama-sama, Mudah-mudahan Pak. menjadi evaluasi untuk kita bersama ya. Amin. Terima kasih. Mohon maaf dapat mengganggu waktunya Bu Irma ya. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih. Silakan bisa melanjutkan aktivitas lainnya lagi ya. Mohon Terima maaf. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh.